Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Revalina Adelia dengan NPM 91 bersama rekan saya. Saya Aditya Nurlintang dengan NPM 03. Saya Alifudal Akbar dengan NPM 09. Saya Muhammad Faujan dengan NPM 073. Saya Hairul Cahyadi dengan NPM 120. Pada kesempatan kali ini, kami mempresentasikan progres dari tugas besar kami yang berjudul Kavelora. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Saya akan menjelaskan bagian tugas saya, yang mana tugas saya adalah setup dan instalasi Laravel dan Filament, yang mana Laravel itu versi 12 dan Filament versi 3.3. Dan untuk selanjutnya implementasi role, yang mana ada role admin dan staff. Di sini untuk file user resource, yang mana tujuannya itu untuk membatasi si staff supaya dia tidak bisa mendelete beberapa dashboard, dan juga dia tidak memiliki akses untuk menambahkan user yang bisa dilakukan oleh si admin. Untuk contohnya seperti berikut. Ini untuk dashboard si adminnya, dia terdapat dashboard user, yang mana si admin ini bisa menambahkan data usernya. Seperti contoh, nah ini sudah saya inputkan untuk data-datanya, tinggal kita klik create. Dan sini akan menampilkan notifikasi created, yang artinya itu berhasil. Dan bisa kita cek di tabel usernya apakah ada penambahan. Nah, di sini yang menambah ya untuk admin 3. Kalau kita cek di database-nya, nah di sini juga menambah ya, ada admin 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsionalitas CRUD pada dashboard, kategoris, menus, toppings, dan variance. Dan kita di sini sebagai admin, yang mana admin bisa nge-create, nge-edit, dan nge-delete. Nah, pertama kita akan mencoba new kategori atau membuat kategori barunya. Nah, kita isikan dulu terlebih dahulu. Di sini sudah saya isikan, tinggal kita klik create di sini. Dan di sini akan muncul notifikasi create, yang mana itu artinya berhasil. Kita cek di dashboardnya. Nah, di sini muncul ya untuk kategori yang udah kita input tadi. Selanjutnya ke dashboard menus, yang mana terdapat edit, delete, dan create juga. Kita klik create di sini. Nah, di dalam si menu ini lumayan banyak ya, tidak seperti kategori tadi cuma nama. Di sini kita inputkan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya isikan untuk inputan si menunya, tinggal kita klik create. Di sini akan muncul notifikasi created yang mana berhasil ya. Kita cek di dashboard menusnya apakah berhasil. Nah, sini berhasil ya, nambah menu barunya. Selanjutnya ke toppings menu, yang mana sama bisa nge-create, edit, dan delete. Pertama kita create dulu. Nah, di sini untuk toppingnya udah saya inputkan, tinggal diklik aja create-nya. Dan sama berhasil juga. Selanjutnya ke variance. Kita klik new variant. Oke, untuk varian sudah saya isikan juga, tinggal kita klik create. Nah, sini akan menampilkan notifikasi created, berhasil juga ya. Selanjutnya akan mengetes fungsi si editnya. Tadi herbal ya. Kita coba free-nya kita hapus. Terus kita save change. Dia ngambil save, kita coba cek di dashboardnya. Nah, benar ya, free-nya hilang, jadi hanya herbal dan kafein. Kita di menus, kita edit
apa ya, edit ini aja. Kita coba edit harganya ya, jadi 21, stoknya juga 10. Kita save change dan dia akan tersimpan. Kita cek di dashboardnya. Nah, sesuai ya, tidak ada error untuk dashboard menunya. Selanjutnya ke toppings. Kita edit yang tadi Appendice. Kita coba tes, tambahin sedikit harganya juga. Kita save change dan muncul ya notifikasi tersimpan. Kita cek di dashboardnya. Nah, muncul ya Appendice 2 harga 7.000, tidak ada error. Selanjutnya ke variance. Kita edit kita mahalin coba. Kita klik save change, menampilkan notifikasi tersimpan. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah benar sama. Nah, Sparking 2 harga 7.000 sama. Selanjutnya kita akan mengetes fungsionalitas pada delete-nya. Kita coba delete untuk herbalnya. Nah, dia terhapus ya. Dan untuk database-nya kita coba cek dulu ya. Nah, ini kan yang menus nih ya, yang akan kita delete nih. Kita coba tes delete si butterfly tadi. Kita delete. Ini kan masih ada ya, kita refresh. Nah, sudah hilang, berarti berhasil untuk fungsi delete-nya. Oke, udah. Selanjutnya ke toppings. Yang Appendice tadi kita hapus. Oke, sukses. Selanjutnya ke variance. Untuk oatmeal ya kita hapus. Sparking 2 kita hapus. Nah, tidak ada error ya, semua sukses. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang fungsionalitas. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya itu penerapan CRUD dari tabel user. Nah, di sini kita pakai namanya factory yang berisi 5 untuk membuat 5 akun user secara acak dengan PW-nya itu admin. Begitu juga dengan membuat akun staff random 5 dengan PW atau password yaitu PW admin dengan role-nya yaitu staff. Kemudian ada pembuatan akun tetap dengan name-nya yaitu admin Cafe Lora dengan email admin cafelora.test yang passwordnya juga sama PW admin. Lalu untuk staffnya juga sama, dibuat ada yang static dengan nama staff Cafe Lora, emailnya staff Cafe Lora, dan passwordnya juga PW staff dengan role yaitu staff. Nah, habis itu ada pemanggilan sheet dari file menu sistem seeder. Yang di dalamnya itu berisi CRUD dari tabel menu item dan topping. Nah, pertama itu ada variabel kategori, dalamnya ada coffee, tea, milk base, dan snack dan dessert. Kemudian bakal di looping dan dimasukkan ke tabel kategori. Lalu ada variabel topping yang dalamnya ada extra sugar, price, dan sebagainya. Kemudian akan di looping dan dimasukkan ke dalam tabel topping. Lalu selanjutnya ada varian yang di dalamnya berisi
name yang dalamnya ada reguler terus sama price adjustment. Kemudian akan di looping, dimasukkan ke tabel varian. Lalu ada menu items, variabel menu items yang di dalamnya itu berisi nama menunya seperti americano, cappuccino, cafe latte dan sebagainya. Kemudian akan di looping dan akan di-create ke 3 tabel, yaitu menu, topping, varian, yang masing-masing memiliki relasi yang berbeda. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya bagian poin front end, di mana di sini kami menggunakan front end dengan basisnya itu Tailwind CSS. Berikut adalah file dari menu mainnya, menu utamanya, daftarnya. Terus langsung ke file selanjutnya itu. Nah, untuk menu detailnya seperti ini, sama menggunakan Tailwind CSS. Lalu untuk tampilannya sendiri, boleh dilihatin. Nah, untuk tampilan sendiri seperti ini, di mana ada bagian daftar, ada logo dan juga fitur filtering, ada yang nama menu, harga, terus dengan kategori, terus ada poster, out menu, di bawahnya ada menu rekomendasi berdasarkan banyaknya yang salah satu menu yang paling banyak terjual. Nah, contohnya itu ada black tea, dia 31, dengan tampilan seperti ini. Terus di bawahnya ada menu per kategori, itu ada coffee dengan menu seperti itu, ada nama, detail, harga, terus varian sama topping. Nah, untuk bagian filteringnya coba tuh, filtering nama. Nah, untuk T itu nampil, dia juga per kategori. Jadi ada dua, yaitu black tea itu sebagai milk base, sama Thai tea itu dessert. Lalu harga minimal 10, maksimal 20 aja, 10.000. Nah, untuk filteringnya juga sama, dia itu kan karena dia masih mencari nama tea ya, jadi otomatis dia nampilnya cuma tea, kayak harga tea yang di atas 10 dan di atas 20, itu juga per kategori. Nah, kalau misalkan tea-nya dihilangin, nah dia semua menu yang di atas 10 sama di bawah 20 per kategori juga. Coba kalau kategori doang, itunya menunya dihilangin. Nah, itunya. Untuk kategori tahun coffee, nah otomatis dia hanya mencetak kategori coffee. Lalu untuk detail menunya itu coba salah satu menu diklik aja, baik diremkan ya, boleh. Nah, untuk menu tampilan detail menunya itu di sini sama, ada kategori, nama, sama harga, deskripsi. Nah, untuk pembedanya itu di sini dia tertera untuk pilihan varian sama topping itu, setiap varian sama topping ada harganya masing-masing, jadi ada harga tambahan. Gitu dong, Bang. Mungkin segitu aja untuk bagian front end. Nah, sekarang bagian Fozan. Gimana? Selanjutnya ini saya mau menjelaskan tentang post transaksi. Di sini kita pakai filament page. Jadi di sini ada backend-nya buat otomisasi yang kemarin kalkulasi itu ya. Pakai live. Nanti kalau misalnya kita pilih menunya, bakal muncul varian apa, topping apa, dan berapa quantity, nanti langsung kehitung totalnya. Oke, selanjutnya boleh ke blade-nya. Di sini blade itu tampilannya atau front end-nya untuk post transaksi. Saya mau menjelaskan tentang post kasir. Di sini workflow flowchart atau gimana? Alur kerjanya ya. Misalnya pertama ada yang order, terus di daftar menu mungkin bisa kategorinya dulu dipilih, misalnya pengen best seller gitu. Nah, misalnya best sellernya dijelasin, lalu
pembelinya pengen beli black tea. Nanti akan muncul di keranjang, lalu si kasirnya bisa pilih variannya apa, bebas, lalu kuantitinya atau jumlahnya boleh 5, kita hitung, nanti ada harga satuan sama totalnya. Lalu finalisasi dan bayar. Nah, ini mungkin Cheryl bisa bantu jelasin. Nah, setelah dari keranjang tadi itu nanti bakal masuk ke halaman detail order sesuai dengan invoice yang tadi udah diinputin. Nah, di invoice ini ada 3 section ya. Yang pertama itu INV atau kode invoice, string invoice-nya. Kemudian ada 2 angka random nih. Nah, ini sebenarnya ada formatnya 2025 ini tahun, 12 itu bulan, 17 itu tanggal, 0952 ini jam dan menit, lalu 01 ini detik. Nah, terus ada section yang 4 huruf acak ini random untuk memastikan kalau si kode invoice ini unik gitu, nggak ada duplikat. Kemudian di dalam halaman ini ada kayak informasi order atau detail ordernya. Di dalamnya itu berisi nomor invoice yang tadi udah ada di atas ini nih. Kemudian ada nomor antrian. Nah, jadi pas si pelanggan datang itu pas check out dia bakal ada nomor antrian. Nanti setelah pesanannya udah siap bakal dipanggil oleh kasir. Terus ada nama pelanggan. Nah, ini harusnya typo ya, harusnya nama kasir lupa diganti. Kemudian ini ada metode pembayaran. Nah, ini kenapa strip, karena si admin ini belum memilih antara cash atau si order. Kalau kasirnya milih nanti bakal otomatis berubah. Nah, misalnya nih pengen order atau QRIS transfer. Nah, nih untuk sementara dia bakal sebagai metode pembayaran itu sebagai mitrans. Nanti kalau si kasirnya input misalnya transfer atau QRIS, nanti dia bakal otomatis berubah jadi QRIS. Nah, untuk selanjutnya itu status. Untuk pertama kali pesanan dibuat itu statusnya itu pending atau belum dibayar. Nah, ini kalau status ini muncul berarti si pelanggan itu belum bayar. Nanti bakal diinfokan oleh kasir. Terus total harga. Nah, ini adalah total harga dari semua pesanan yang udah dicek out oleh kasir. Kemudian ada tanggal order yaitu tanggal 17 sesuai dengan yang tadi format ini nih 17/12. Nah, ini untuk jamnya. Nah, untuk item ordernya atau detail order yang dipesan atau menu yang dipesan itu ada di tabel ini. Misalnya ini si pelanggan pesan black tea dengan harga awalnya itu 19.000, kemudian ada variannya itu hot. Nah, untuk tambahan harganya 0 karena tadi di menu varian itu si hot ini di set harganya itu 0. Kemudian ada tambahan topping yaitu cheese foam dengan tambahan sebesar 5.000 dan plus ice cream sebesar 6.000. Nah, ini untuk subtotal yang bakal dibayar oleh si pelanggan. Nah, si kasir nanti akan menanyakan ke pelanggan pembayarannya mau cash atau others atau pakai QRIS atau transfer gitu. Nah, kita contohin dulu pakai cash. Nah, untuk pembayaran via cash itu sebenarnya gampang. Si pelanggan tinggal ngasih uang cash ke admin. Misal aja si pelanggan ngasih uang 200.000 juga. Nah, nanti bakal ada otomatis kembaliannya nih berdasarkan perhitungan pembayaran dikurang subtotal. Nah, jika si kasir udah menerima duitnya, nanti kasir bakal pencet tombol bayar cash. Nah, akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Di sini juga tombolnya hilang ya. Terus ada keterangan pembayaran berhasil dan statusnya jadi paid. Nah, untuk metode pembayarannya yaitu cash. Nah, kalau udah kayak gini, pesanannya udah berhasil tersimpan. Nah, setelah pembayaran berhasil, nanti bakal muncul batch seperti ini, terus tombol bayarnya hilang. Nah, untuk informasi ordernya udah berhasil diupdate. Kemudian untuk database-nya sudah berhasil diupdate juga. Cafelora terus ke payments. Nah, nanti itu ini berapa? 154.
Nah ini, Itu yang bawah nggak sih tuh? Itu. oh ini ya, Hmm. oh iya benar. Nah ini untuk data yang udah berhasil disimpan tadi nih. Dan dia bakal ada data kayak ID dari paymentnya, terus ada transaction ID, kemudian ada amount atau uang yang dibayar oleh pelanggan, terus statusnya, status itu paid. Kemudian ada payment methodenya yang cash tadi kan, karena si pelanggan bayar itu cash. Terus ada snap token. Nah kalau cash otomatis si snap token ini nol atau kosong, karena kan dia nggak manggil dari pihak mitrans atau payment gateway pihak ketiga. Terus ada kayak payment date, ini berdasarkan waktu pembayaran, terus created app dan update app. Nah untuk pada tampilan kasir, kasir juga dapat melihat di menu transaction. Nah di sini nih, dia bakal muncul otomatis transaksinya di sini. Nah, ntar ada keterangan invoice user. User tuh admin yang input atau staff, terus status pembayaran, total total harga dari menunya, terus pembayaran yang dibayar oleh pelanggan, kemudian ada kembalian kalau misalnya pakai cash. Kalau misalnya pakai QRIS dia otomatis nol, karena sesuai dengan harga yang ada di menu atau di invoice. Kemudian ada tanggal order. Nah, admin juga bisa ngelihat si detail transaksinya ke menu, klik icon view. Tampilannya sama seperti yang tadi ya. Terus admin juga bisa edit dan hapus. Nah, ini untuk edit. Kemudian si admin atau staff bisa nge-print struknya. Nah ini untuk tampilannya. Nah ini untuk tampilannya. Nah ini tampilan struknya. Ada logonya, ada invoice-nya, ada waktu transaksi, nama kasir, sama detail menu dan pembayaran. Selanjutnya yaitu untuk pembayaran menggunakan QRIS. Kita contohin dua ada. Cream, ini ice, ini 5 ice cream Oreo crush. Lihat proses bayar. Nah untuk pembayar QRIS, si admin atau staff bisa klik yang metode order, kemudian klik tombol bayar. Nah nanti bakal muncul pop-up modal dari mitransnya, kemudian tinggal pilih nih pembayarannya mau via apa. Biar gampang kita contohin pakai QRIS ya. Nah ini QRIS yang bakal di-scan oleh pelanggan. Karena ini sebagai contoh atau demo program, ini kita copy aja image address-nya, kemudian ke sandbox-nya dari mitrans. Sebentar. Kita paste URL-nya dan scan QR. Untuk metodenya kita pilih dana aja. Nah, kalau udah berhasil, tinggal cek status. Nah, si mitrasnya bakal muncul pop-up payment successfully, dan ini otomatis ke update. Dan metode pembayarannya berubah jadi QRIS. Seperti tadi ini bakal muncul kayak informasi order, detail, dan nomor antrian dan sebagainya. Nah ini detail order ini juga bakal masuk ke database kalau menggunakan QRIS via mitrans.
Nah, nih di ID 7 transaksi kelima dengan amount 1722280 statusnya berubah jadi paid atau dibayar dan payment metode-nya berubah jadi kris. Nah, ini snap token yang dikasih oleh Mitrans untuk untuk akses si SnapPay-nya tadi tuh, yang modalnya. Terus payment date-nya berdasarkan waktu kita bayar, seperti yang tadi created at dan update at. Mungkin itu aja penjelasan dari transaksi ini order. Nah, Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait GitHub dan juga dokumentasi yang telah kami buat. Di sini kami berlima sudah menjadi kontributor dan juga sudah membuat branch sesuai dengan job desk masing-masing. Untuk saya sendiri di sini masih perlu satu branch, yaitu untuk fitur laporan. Lalu untuk folder docs di sini, ini berisi beberapa file dan juga ada folder image yang berisikan berbagai gambar yang kami lampirkan. Untuk file pertama, pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa hal yang melatar belakangi kami untuk membuat sistem aplikasi kafe ini dikarenakan kafe itu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan juga efisien untuk bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan dalam aktivitas sehari-hari juga kafe melibatkan proses penyajian informasi menu, pencatatan pesanan, transaksi pembayaran, hingga pengelolaan data penjualan. Dan apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, itu akan menjadi suatu masalah. Apalagi perubahan perilaku pelanggan sekarang itu lebih suka dengan metode pembayaran yang digital dan juga non-tunai. Oleh karena itu, di sini kami membuat sebuah sistem bernama Cafelora yang dirancang untuk mendukung operasional kafe modern melalui sistem pemesanan, transaksi, dan pengelolaan data yang terintegrasi. Cafelora menyediakan tampilan menu yang informatif bagi pelanggan, sistem point of sale dan yang terstruktur untuk kasir, serta dukungan pembayaran non-tunai melalui integrasi payment gateway. Tujuan kami untuk membuat Cafelora ini sendiri yaitu membuat sistem aplikasi yang mampu mendukung operasional kafe secara terintegrasi, menyediakan sistem pemesanan dan transaksi yang cepat, akurat, dan juga mudah digunakan oleh kasir dan staf, lalu menyajikan informasi menu yang jelas dan informatif, mendukung proses pembayaran secara tunai maupun non-tunai, dan juga membantu pengelola kafe dalam mengelola data menu, stok, serta laporan penjualan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, di mana di sini terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh kafe, yaitu ada proses pemesanan dan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual, informasi menu yang belum disajikan secara terstruktur, kesalahan dalam perhitungan harga dan pencatatan transaksi, metode pembayaran yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung transaksi non-tunai. Dan juga proses pengolahan laporan penjualan dan pemantauan performa usaha itu belum berjalan secara efisien. Lalu di sini kami menawarkan sebuah solusi untuk menerapkan sistem pemesanan dan transaksi yang terintegrasi berbasis aplikasi, penyediaan tampilan menu yang informatif dan juga mudah dipahami pelanggan, penggunaan sistem POS dengan perhitungan harga otomatis, dan integrasi payment gateway, serta penyediaan fitur laporan penjualan dan visualisasi data sebagai pendukung evaluasi dan pengambilan keputusan pengelola kafe. Untuk file IRD di sini, ini ada beberapa tabel. Lalu di sini juga ada penjelasan relasi dari setiap tabelnya. Selanjutnya untuk file fitur, di sini ada penjelasan dari deskripsi dari Cafelora sendiri. Lalu aktor yang terlibat dalam sistem kami di sini ada admin, kasir atau staff, dan juga pelanggan. Di sini juga ada kebutuhan atau functional requirement dari aplikasi Cafelora, dan ini untuk fitur-fitur yang kami buat dalam sistem aplikasi Cafelora. Untuk fitur admin sendiri, di sini ada CRUD menu, kategori, varian dan topping, upload dan manajemen gambar menu, sistem manajemen stok otomatis, workflow status transaksi dari awal hingga selesai, pengelolaan user, dashboard pendapatan, serta grafik penjualan harian dan bulanan, serta ekspor laporan transaksi dalam format PDF atau Excel. Untuk fitur bagi kasir atau staff, itu ada input pesanan menggunakan komponen repeater, penambahan topping dan modifier secara dinamis, perhitungan total harga secara otomatis, fitur input uang bayar dan kalkulasi kembalian, cetak struk transaksi, dan akses halaman yang dibatasi sesuai role. Bagi pelanggan, di sini ada fitur untuk melihat daftar menu makanan dan minuman, filter menu berdasarkan kategori dan varian, tampilan menu berbentuk kartu, dan juga halaman detail menu. Untuk tambahannya di sini ada fitur integrasi payment gateway menggunakan Mitrans, lalu ada filter laporan berdasarkan tanggal dan status transaksi, dan fitur chart penjualan untuk monitoring transaksi 7 hari terakhir. Ini untuk job desk yang dilakukan oleh ke-6 anggota, tetapi hanya 5 anggota yang aktif. Selanjutnya ini ada teknologi yang kami gunakan untuk PHP-nya itu
di atas 8.2, Laravel framework-nya itu 12, Composer, NPM, Vite, dan MySQL, serta Filament. Sini ada persyaratan dari sistemnya juga, dan ini ada langkah-langkah instalasi jika ingin digunakan di setiap laptop. Untuk deployment sendiri di sini belum dibuat karena untuk fiturnya itu belum selesai. Ini untuk timeline dari pengerjaan tugas besar kami yang dimulai dari hari Rabu 26 November sampai saat ini, yaitu di tanggal 17 Desember. Dan ini untuk agenda presentasi progres tugasnya itu ada di hari Rabu 10 Desember dan juga terakhir di 17 Desember. Ini untuk bukti dokumentasi presentasi kami pertama kali di tanggal 10 dan hari Rabu 17 itu saat ini. Di sini untuk status progres itu dibuat dalam 4 tahapan, di mana tahap pertama itu inisialisasi sistem dan fondasi fitur. Dari keempat tahapan ini masing-masing tahap itu selama 1 minggu, yang dimulai dari Rabu 26 November sampai Selasa. Ini untuk Cheryl sudah menyelesaikan 3, Arya sudah selesai semua, dan Aditya juga sudah selesai. Alif sini udah menyelesaikan 2, dan untuk saya sendiri dokumentasi itu dilakukan secara bertahap karena dari awal hingga akhir. Dan untuk di tahapan kedua itu pengembangan fitur inti dan juga front end dari hari Rabu 3 Desember sampai di tanggal 9 Desember. Sini Chairul harus selalu mereview dari setiap fitur yang telah dikerjakan setiap anggota, dan Alif sudah menyelesaikan 3 fitur, Fauzan menyelesaikan 2 fitur. Lalu di tahapan ketiga integrasi sistem dan penyempurnaan di tanggal 10 sampai dengan 16 Desember. Chairul tetap mereview dan Alif sudah menyelesaikan 1 fitur, Muhammad Fauzan menyelesaikan 4 fitur, dan sini masih di tahapan progres, yaitu untuk fitur laporan sendiri. Dan di tahapan keempat, terakhir itu finalisasi dan validasi akhir di perkiraan tanggal 17 sampai dengan 23 Desember. Sini untuk finalisasi keseluruhan. Dan terakhir di sini, ini untuk hasil tampilan yang telah kami kerjakan setiap minggunya. Untuk halaman adminnya, di sini ada dashboard admin yang dilakukan tanggal 29 November, usernya, kategoris, terus di sini ada menu, topping, dan variance. Kalau untuk halaman staffnya di tanggal 29 November juga ada dashboardnya, kategoris, menu, topping, dan juga variance. Untuk front end ini di tanggal 30 November, ini untuk tampilannya, lalu kemajuan di tanggal 6 Desember, ini untuk 8 Desember, 13, dan untuk post dan transaksi ini di tanggal 10 Desember, 12 Desember, dan ini yang terakhir di tanggal 13 Desember. Ini untuk halaman transaksinya di tanggal 10, 13, dan untuk detail transaksinya itu di tanggal 10 Desember. Untuk saat ini, dokumentasi masih di tahap ini dan masih terus melakukan pembaruan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan